Qala al-muallif rahimahullah. Nah, dan sunnat kemudian daripada masuk padanya. Sunnah setelah masuk ke dalam salat yang ab'adnya, sunnah yang ab'ad. Jadi perbuatan di dalam salat yang dituntut dikerjakan itu ada 3. Perbuatan dalam salat yang dituntut dikerjakan itu ada 3. Ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Itulah perbuatan dalam salat tuh yang disuruh ya. Nggak lain daripada ini, cuma itu aja. Rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Nah, apa bedanya masing-masing? Ini kalau mau dipahami. Kalau rukun seandainya tertinggal, maka wajib kita kembali kepadanya dan sunnah kita sujud sahwi. Lupa baca Fatihah, tahu-tahu udah ruku, baru teringat, belum baca Fatihah. Udahlah nanti sujud sahwi aja, nggak boleh. Wajib balik. Bacalah Fatihah, karena tadi sudah sempat ketinggalan, nanti di akhir sunnah sujud sahwi. Itu rukun. Kalau tertinggal wajib balik, dan nanti di akhirnya sunnah sujud sahwi. Sunnah ab'ad, yang kedua sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad ini, kalau dia tertinggal, haram balik. Tapi di akhirnya sunnah sujud sahwi. Tahiyat awal tertinggal, Allahu Akbar, udah berdiri. Ya Allah, belum baca at-tahiyatul rakaat kedua. Balik tak boleh, balik batal salatnya. Jadi ngapain? Lanjut saja, tapi nanti di akhir sunnah sujud sahwi. Yang ketiga, sunnah hayat. Kalau tertinggal tidak boleh balik, haram balik, dan tidak sunnah sujud sahwi. Paham bedanya ini ya? Rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Rukun ketinggalan wajib balik dan sunnah sujud sahwi. Sunnah ab'ad ketinggalan tak boleh balik, sunnah sujud sahwi. Sunnah hayat ketinggalan tak boleh balik dan tidak sunnah sujud sahwi. Bangkit dia dari sujudnya, Allahu Akbar, alah lupa baca subhana rabbiyal a'la. Boleh balik? Nggak boleh. Balik batal. Udahlah aku tambal aja sujud sahwi. Nggak boleh. Sujud sahwi batal. Kenapa? Karena nggak disuruh. Udah paham 3 ya? Rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Rukun dah beres. Sekarang kita masuk sunnah ab'ad. Nah, apa saja sunnah ab'ad itu? Kita hitung ya, ada berapa. Pertama, membaca tasyahud awal. 1. Membaca tasyahud awal. Jadi itu sunnah. Tahiyat awal yang di rakaat yang di salat maghrib, isya, zuhur, asar. Kalau subuh nggak ada tahiyat awalnya, dia langsung tahiyat akhir. Maghrib, isya, zuhur, asar. Itu kalau seandainya tidak dibaca tahiyat awalnya, salatnya sah. Kenapa? Karena dia sunnah. Tapi cacat salatnya. Jadi yang pertama tasyahud awal. Yang kedua, dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian daripadanya. Salawat pada tahiyat awal. Nah, itu kedua. Kemudian dan salawat atas al itu artinya keluarga baginda Nabi maksudnya. Dan salawat atas alun Nabi, keluarga baginda Nabi, kemudian daripada tasyahud akhir. Jadi kalau di tasyahud awal itu tidak disunahkan sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, itu enggak. Jadi bacaan tahiyat awal tuh at-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk kepada salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Titik. Ulama beda pendapat di sini. Ada yang mengatakan kalau dia lanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad makruh. Kenapa? Karena dia li'annaha yubna alat takhfif. Dibuat dengan ringkas, jangan ditambah-tambah. Jadi makanya kalau bisa cepet aja tuh tahiyat awal tuh. Tapi di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, nggak apa-apa lah kalau mau ditambah. Tapi penambahannya seringkas mungkin, jangan pakai isim zahirnya, tapi pakai isim dhamirnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Jangan wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala alihi. Ganti hi saja. Itu kata sebagian ulama. Tapi kalau di tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah ab'ad. Jadi jangan ditinggal. Itu yang ketiga. Dan duduk bagi sekaliannya. Duduk pada semuanya itu. Nah, duduk ketika tahiyat awal, duduk ketika sholawat tahiyat awal, duduk ketika sholawat kepada alun Nabi pada tahiyat akhir. Nah, kemudian dan membaca kunut. Itu kunut tuh. Kunut ini ada dua macam. Ada kunut rotibah, ada kunut nazilah. Apa arti kunut rotibah? Kunut rotibah artinya kunut rutin. Sudah jelas jadwalnya. Ada berapa kunut rotibah? Ada berapa? Kunut rotibah ada berapa? Ada dua. Pertama kunut subuh. Kedua, kunut witir separuh yang terakhir. Ini namanya separuh Ramadan yang terakhir. Ini namanya kunut rotibah. Lalu satu lagi namanya kunut nazilah. Ini kunut insidental atau kondisional. Tergantung keadaan, tergantung kejadian. Kalau sekarang kita disunahin terus untuk kunut nazilah karena ada musibah yang nimpa orang beriman. Di antara dua kunut ini, kunut rotibah sama kunut nazilah, yang menjadi sunnah ab'ad itu adalah kunut rotibah. Kunut nazilah bukan sunnah ab'ad. Jadi kalau enggak kunut nazilah, tidak tambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau tidak kunut rotibah, nggak kunut subuh, nggak kunut di separuh terakhir witir bulan Ramadan, maka itu sunnah sujud sahwi. Paham masalah kunut nih ya? Nah, ada dua macam tadi itu. Nah itu yang keberapa tuh? Yang keempat ya, daripada sunnah ab'ad, kunut. Dan membaca salawat atas Nabi kemudian daripadanya 6. Salawat kepada Nabi setelah baca kunut. Nah, dan salawat atas Ali dan salawat kepada keluarga Nabi setelah kunut 7. Nah, dan sahabat, salawat kepada sahabat setelah kunut 8. Dan salam atas Nabi, salam kepada Nabi 9. Dan Ali dan keluarga Nabi disalami juga 10. Nah, dan sahabat dan salam kepada sahabat 11. Nah, dan berdiri bagi sekaliannya dan berdiri untuk semua itu. Kunutnya, salawat Nabi, salawat keluarga, salawat sahabat. Salam Nabi, salam keluarga, salam sahabat. Pada yang 7 ini berdiri. Nah, makanya kalau mau dirinci, kalau mau capek lah
itu kunut, itu sunnah ab'ad, jumlahnya ada 20. Ayo. Bisa nulis-nulis gitu. Bisa. Nih soalnya ya supaya kalau ditanya sunnah ab'ad itu ada berapa? Sunnah ab'ad ada berapa? Kalau lebih ada 20. Gimana rinciannya biar tahu? Ada spidol? Tak ada spidolnya. Saya kira ada. Ada spidol? Ada. Kalau tak ada adalah tak jadi. Allah. Nah, atau kita baca saja, kita diktekan aja lah kalau mau yang rinci. Pertama tahiyat awal, 1 tuh. Kedua duduk pada saat tahiyat awal. Ketiga sholawat setelah tahiyat awal. Keempat duduk saat sholawat tahiyat awal. Kelima, sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Keenam, duduk pada saat sholawat kepada kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Jadi gitu tuh rinciannya. Yang 3 tadi masing-masing pakai duduk. Ada. Udahlah, gak apa-apa. 6 tuh dah. Jadi kan tadi disebut tuh tahiyat awal, salawat tahiyat awal, salawat kepada Nabi di tahiyat akhir, dan duduk pada masing-masingnya, kan gitu tadi. Berarti kalau masing-masingnya duduknya berapa nih? 3, berarti jadi 6. Udah simpan tuh ya, 6. Kemudian kunut, kemudian salawat pada kunut. Nah, untuk Nabi, sholawat pada kunut untuk keluarga Nabi. Nah, kemudian sholawat untuk sahabat Nabi pada kunut. Nah, kemudian salam untuk Nabi pada saat kunut. Salam untuk keluarga Nabi pada saat kunut. Kemudian salam untuk sahabat Nabi pada saat kunut. 7. Dan berdiri untuk semuanya. Berarti berdirinya berapa? Berdirinya berapa? 7 juga. 7 tambah 7 14. Tambah tadi berapa sebelumnya? Berapa jadinya? Begitulah. Jadi nanti kalau baca kitab yang agak tebal, jumlah sunnah ab'ad dalam sholat ada 20, begitu rinciannya. Oh, banyak kali nih. 20 apa aja yang kami tahu kunut tahiyat awal cuma 2 gitu. Nah, padahal tadi itu merincikannya seperti tadi itu. Jadi jumlahnya ada 20. Nah, kalau saya nggak salah Sabilal 20 nyebutnya. Nah, Sabilal Muhtadin itu 20 nyebutnya. Jadi rinciannya kayak tadi. Nah, jadi memang kita kalau belajar fikih itu dari kitab yang kecil ke kitab yang besar baru nanti dapat tuh ini rinciannya dari mana nih, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau nanti baca kitab yang besar, kok ada 20 sunnah ab'ad, rinciannya macam tadi. Ya. Maka manakala ditinggalkan satu daripada beberapa sunnah ab'ad, kalau seandainya ditinggalkan satu daripada beberapa sunnah ab'ad ini, sunnah dijabarkan dia. Apa arti dijabarkan? Ditambal, apa namanya? Diganti, nah, ditutupi gitu ya. Kekurangannya itu ditutupi. Makanya doa kita itu kan Rabbil firli warhamni wajburni. Ini bahasa Arab ini. Wajburni, dan tambal aku, tutupi kekurangan-kekuranganku. Itu maksud dari wajburni. Sunnah dijabarkan dia, ditambal, diganti, ditutupi kekurangannya
dengan sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi ini? Dua sujud daripada salamnya, dahulu daripada salamnya. Jadi sujud sahwi itu sujud dua kali sebelum salam. Nah, udah pernah ngamalin sujud sahwi? Kata sebagian ulama, kalau ada kecacatan dalam sholat, lalu ada yang nambal, ada yang tidak, maka yang menambal dengan sujud sahwi itu nilainya 70 kali lebih tinggi daripada yang tidak menambal dengan sujud sahwi. Kalau sama-sama cacat ya. Nah, kalau yang satu nggak cacat ya jelas ini lebih tinggi. Sama-sama nggak kunut, yang satu sujud sahwi, yang satu nggak sujud sahwi, maka yang sujud sahwi itu nilai sholatnya 70 kali lebih tinggi daripada yang tidak sujud sahwi. Nah, jelas ya. Jadi makanya sujud sahwi ini kalau misalnya ada cacat hendaknya dibuat. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas tentang sujud sahwi. Ada kali nanti ada pasal tentang sujud sahwi itu ada. Nah, tapi kalau seandainya nggak tahu tata caranya, nggak usah dulu sujud sahwi. Nanti payah jadi. Bisa jadi sujud sahwi ini malah membatalkan. Kalau nggak tahu tata caranya, nggak tahu sebab-sebabnya. Apa saja sebab sujud sahwi? Ada sebagian orang, pokoknya asal ada salah dalam sholat sujud sahwi. Itu bahaya. Karena kalau dia sujud sahwi, padahal tidak punya sebab sujud sahwi, sholatnya batal. Jadi kalau ada yang, aku belum paham kali sujud sahwi, nggak usah sujud sahwi. Kecuali kalau imamnya sujud, ikut aja. Kalau imamnya sujud sahwi, itu wajib ikut. Tapi saya rasa imam sekarang jarang nih yang ngelaksanain sujud sahwi, mikirin makmumnya. Kenapa? Karena ketentuannya kalau imam sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi, batal salatnya makmum. Ada imam lupa kunut, sujud sahwi lah, lumayan 70 kali pahalanya kan gitu. Daripada tak sujud sahwi. Dia buat sujud sahwi, makmumnya ada yang ngerasa tak cocok, tak ikut sujud sahwi, batal tuh salat makmum. Nah, jadi maka imam banyak yang bimbangnya di situ. Apalagi kasusnya Allahu Akbar. Makmum kalau yang makmumnya bilang subhanallah, imamnya pun sadar, oh lebih. Dia duduk, kemudian baca tahiyat. Tapi karena dia sudah sempat berdiri menambah rukun, tapi nggak sengaja kan gitu. Ini kalau sengaja batal nggak nih? Kalau dia tadi berdiri dengan sengaja, batal. Tapi karena tidak sengaja, maka tidak batal. Tapi kaidahnya ma yubtilu amduhu yusjadu lisahwihi. Yang kalau sengaja batal, maka kalau nggak sengaja sujud sahwi, walaupun nggak batal. Itu tadi kalau berdiri dengan sengaja batal. Tapi karena dia nggak sengaja, nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Baliklah si imam, baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, karena aku tadi udah berdiri, tapi nggak sengaja, nggak batal, sunnah sujud sahwi. Sujudlah si imam, Allahu Akbar. Ini macam-macam nih makmum nyikapinnya. Yang sama sekali tak ngaji, apa nih? Bingung deh. Oh lah sujud tambahan. Dah. Subhanallah katanya. Yang ngajinya nanggung, oh iya, sujud sahwi nih. Tapi kan dia yang salah. Aku tadi nggak ada berdiri. Ini ngajinya nanggung nih. Paham, aku paham, sujud sahwi. Udah paten kali rasa dia paham gitu. Orang aku nggak ikut berdiri kok katanya. Nah, dia yang salah dia. Dua-dua batal nih. Yang subhanallah batal, yang nggak ikut sujud itu juga batal. Nah, yang ikut sujud barulah benar. Oh, walaupun aku nggak salah, tapi karena imam sujud, aku wajib ikut sujud. Tadi, makanya imam begini berat mau ngamalinnya. Kalau ada kelebihan rakaat begitu,
Saran saya nggak usah sujud sahwi. Ya. Seandainya kejadian seperti itu, lalu imam tidak sujud sahwi, maka kita sebagai makmum masih tetap disunnahkan sujud sahwi sendiri, walaupun kita nggak salah. Imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sayang Pak Imam. Aturan 70 kali lebih sempurna, lebih tinggi, tapi aku paham lah, mikiri makmum. Kita yang paham, imam salam, kita Allahu Akbar sujud. Walaupun kita nggak salah, karena sunnah bagi makmum untuk tetap sujud sendiri atas kesalahan imam. Tapi tidak sunnah bagi makmum untuk sujud sendiri atas kesalahan dirinya. Kalau dia yang salah, itu nggak ada kesunahan. Ngelamun dia, sholat tutup mata. Imamnya bangkit dari rakaat terakhir, panjang pula takbirnya. Sujud terakhir, Allahu Akbar, padahal duduk. Si makmum nih karena tutup mata, Allahu Akbar, berdiri deh. Buka matanya, duduk lupa turun deh. Bikin salah nggak nih si makmum? Salah. Kalau dia sholat sendiri, dia sujud sahwi. Tapi karena dia itu menjadi makmum, boleh nggak dia sujud sahwi nanti? Nggak boleh. Tidak boleh bagi seorang makmum sujud sahwi atas kesalahan pribadinya. Semuanya itu ditanggung oleh imam. Tapi kalau sudah putus dari imam, lalu bikin salah, silahkan sujud sahwi. Masbuk, masbuk, imam salam, dia bangkit. Rakaat kedua, sholat subuh misalnya. Paham nih? Nah, lupa baca kunut, sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika dia kerjain rakaat kedua, sudah tidak ada imam. Maka saat itu kalau dia lupa kunut, dia sunnah sujud sahwi. Jelas nih ya? Ya nantilah lebih jelasnya di bab sujud sahwi. Kita jadi bahas di sini. Dan sunnah hayahnya, insya Allah akan datang 1 jam dah. Nah, akan datang nanti dan sunnah hayahnya. Jadi sholat ini itu adalah di antara satu ibadah yang banyak betul seluk-beluknya. Dan sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Maka seorang mukmin yang memang benar mau selamat di akhirat, dia pasti akan perhatian dengan sholatnya. Maka mohon kepada setiap orang tua, sebelum anak tuh bisa ini itu segala macam, pastikan bisa sholat dulu. Bisa sholat dulu. Nggak apa-apa sebelum umur 7 tahun itu disuruh sholat sunnah. Tapi kalau umurnya sudah 7 tahun disuruh sholat itu wajib. Wajibnya itu wajib bener. Wajibnya itu wajib semua kalau udah umur 7 tahun. Makanya di umur 5 tahun itu silahkan kalau udah mau disuruh sholat minimal 1 rakaat aja. Saya dulu anak saya umur 5 tahun itu saya wajibin sholat maghrib saja dan 1 rakaat saja. Umur 5 tahun. Nah kalau dipaksa ya. Karena memang masih sunnah. Ngapain itu tujuannya? Melancari bacaannya dulu. Jadi dalam 1 rakaat itu dia baca semuanya. Doa iftitahnya, fatihahnya, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud segala macam sampai tahiyat akhir. Kan dapat semua tuh kalau kita 1 minimal lah untuk latihan dia dulu. Nah, dia kerjain itu. Nah, umur 7 baru nggak boleh ada bolong lagi. Umur 7 tahun itu nggak boleh sampai ada bolong lagi. Bolong orang tuanya berdosa. Kecuali dianya bohong. Udah sholat nak, udah, ya udah kita percaya. Nah. Jadi tadi memang Nabi nyuruh di umur 7 tahun, tapi secara hukum fikihnya sunnah sebelum 7 tahun. Nah, perhatikanlah sholat-sholatnya.